Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahim kembali, melanjutkan kajian kita setiap Jumat keempat. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan semua hajat kita dikabulkan dan diridhoi oleh Allah. Ala hadziniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatin wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ngepaskan momen, kebetulan kita saat ini berada di minggu terakhir bulan Muharram. Saya teringat ketika haji tahun 2010. Waktu itu pas saya gelombang kedua, kloter terakhir. Jadi saat di Madinah masuk bulan Muharram, kula niki mboten sadar, setiap menjelang maghrib suasana Masjid Nabawi seperti bulan Ramadan. Tiba-tiba plastik digelar di setiap shaf, kemudian orang-orang Arab membagikan buka puasa. Ada roti, ada minuman kohwa, kurma, macam-macam makanan, Pak. Begitu selesai kemudian digulung, sholat maghrib bersama. Saya ini nggak sadar, ini orang-orang puasa apa saya. Subhanallah, ternyata itu bulan Muharram. Baru saya sadar ada sebuah hadis begini. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syarrullah Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah sholatul lail. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, umumnya kita itu kalau Muharram kan puasa hanya 2 hari, yaitu tanggal berapa, Pak? 9 dan 10 yang dikenal dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Karena ini memang di dalam riwayat lain, bukan hadis ini. Seorang sahabat namanya Abi Qatadah Al-Ansari ditanya oleh sahabat. Beliau meriwayatkan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, an saumi Asyura qala yukaffirus sanah al-madhiyah. Rasulullah nanti ditangleti oleh sahabat terkait dengan puasa pada tanggal 10 yang kita dengan puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Rasulullah menjawab, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, sehari tapi pahalanya luar biasa. Nah, ternyata di dalam riwayat lain ada puasa boleh tanggal 1 sampai 1 bulan penuh, boleh puasa hanya 9 dan 10, boleh tanggal 1 sampai 10. Dan saat itulah Bapak Ibu yang kami hormati, karena mulai hari pertama, kedua, ketiga saya nggak sadar kalau itu bulan Muharram, ya pokoknya menjelang maghrib ojo sampai ketinggalan buka kan ngoten. Walaupun gak poso tengok-tengok akhirnya melok warek kan ngoten. Akhirnya suwe kok mikir, ya Allah, iki kok Madinah dekat Rasulullah, sawangan kok melok buka, akhirnya ya sehari 2 hari melok poso akhirnya. Nah, ada cerita yang menarik yang saya alami, Pak. Waktu itu saya pas kebetulan di barisan ketiga. Di lalah soft pertama itu ada orang Arab yang membagikan kohwah yang ditaruh di tremos. Kopi nih wong Arab. Itu kan aromanya aroma seger, bukan hanya sekedar kopi tapi ada apa namanya campurannya koyo
aroma bumbu jangan ngoten kan nggih. Masya Allah. Waktu niku kula niki sambil sholat iku ambek nyegrak ambune niki lho, keluk-keluke niki. Ya Allah. Iki arep njaluk kok nggo adoh kan ngoten nggih. Akhirnya begitu selesai salam, dadak wong Arab itu tiba-tiba langsung mencet remosnya, noleh ten kula langsung dikasihkan saya. Lu, ya Allah, saya batin ketika itu kepingin ngicipi, tapi kan gue barisan ketiga. Lu kalau di barisan belakangnya langsung Pak, itu di barisan yang ketiga. Begitu dia langsung noleh ke barisan saya, langsung dikasihkan. Lu kok ngerti nih kula batin. Akhirnya kula mikir, ya Allah, ruang ini batin duwe aku mangun kan. Tapi sekadung. Ya Allah, luar biasa. Saya itu terheran-heran. Akhirnya kesempatan itu saya bilang sama istri, ini mumpung di bulan Muharram, sebelum pulang kita ziarah ke makam Baqi. Pertama ke makam Rasulullah, ke makam Baqi. Nah, waktu itu di makam Rasulullah, tapi kan nggak bisa mendekat karena memang perempuan harus dijauh. Setelah kita berdoa, saya bilang kepada istri saya, ini mumpung dekat Rasulullah, mumpung awak dewe ini masih di tanah suci, ayo ndonga. Lah kebetulan kita itu kan belum punya mobil. Waktu itu tahun 2010 saya membayangkan punya Cherry, mohon alhamdulillah Pak. Akhirnya ndonga kula, ya Allah, muga-muga nggone muli satu Cherry ya Allah kan ngono. Bojoku ora krungu, Mas ojo Cherry keleken jare ngono. Ya oke minimal Kijang lah Mas. Akhirnya tak ganti, Allah mah Kijang ya Allah ngoten. Loh, saya nggak sadar Pak. Begitu pulang karena membayangkan mau nggak punya duit. Tabungan entek kanggo berangkat haji karo wong loro niku wae. Masya Allah. Tiba-tiba beberapa hari kemudian Ustadz Syukron Jazilan ngebel. Ini ada Pak Sulis jamaah kita kebetulan menawarkan mobil Kijang tahun 2010. Kok tahun 2010? 2002. Ya. Harganya 110 juta. Nah, nik sampean gelem tak tukokno nyaur sak duweni. Masya Allah Pak, kula langsung sujud syukur, ya Allah. Napa kula kok gak njaluk mercy aku ngono. Kok Kijang. Lah nyaur sak duwene are. Gathik bunga pisan. Nek gak duwe kan ya sailingi. Akhirnya pertama kali saged duwe mobil iki ya ditukokno Abah Syukron niku. Masya Allah. Lah akhirnya setelah itu saya sama istri saya ke makam Baqi. Nah ternyata mau masuk orang perempuan kan nggak boleh. Wong wedok-wedok digeweret. Mungkin panjenengan nanti bisa dibuktikan yang umroh, yang haji, jajal ngajak bojone masuk ke dalam, nggak akan mungkin bisa. Tapi karena saya ini teringat Romo Yai Husein, banyak hal-hal yang aneh di Mekah Madinah di luar jangkauan akal. Akhirnya saya bilang sama istri saya, di sini tidak sama. Mungkin bagi orang lain tidak boleh. Siapa tahu ini rezeki sampean boleh. Nah, dilalah Pak. Begitu masuk sama istri itu dipersilahkan. Sampai akhir tajak keliling mubeng, saya tunjukkan ini makamnya Sayyidah Aisyah, para syuhada Badar ya di sini ini. Subhanallah. Akhirnya terus berikutnya waktu umroh Ramadan saya ajak ke sana. Coba kalau tahun kemarin 2010 kita bisa jajal, saiki oleh enggak? Ternyata enggak bisa diulang kembali. Loh, inilah barangkali kemurahan Allah. Jadi enggak bisa diulang kembali di tahun berikutnya. Ya hanya sekali itu, walaupun berkali-kali ngejak nyonya untuk mencoba kembali, enggak pernah berhasil. Ya memang enggak boleh aturannya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam bulan Muharram ini ada peristiwa yang dahsyat yang luar biasa, yaitu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya baca ayatnya terlebih dahulu, yaitu surat An-Nisa ayat 10. Untuk bulan berikutnya kita lanjutkan kitab hikamnya, tapi ini ngepas momen Muharram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajidu fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, maka dia akan mendapatkan tempat yang luas dan rezeki yang melimpah ruah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul mautu, tiba-tiba belum sampai di tempat ditakdirkan mati oleh Allah, faqad waqa'a ajru 'ala Allah, maka tetap dicatat pahalanya di sisi Allah dan pahala itu sedikit pun tidak akan pernah berkurang. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Zat yang Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum peristiwa hijrah terjadi, terlebih dahulu orang-orang Madinah yang mendengar datangnya Muhammad sebagai utusan Allah, mereka rombongan datang kepada Rasulullah menyatakan diri masuk Islam dan berjanji akan membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Itulah yang disebut rombongan Bai'ah Aqabah pertama. Bukan hanya terdiri dari laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan. Salah satu perempuan yang hadir saat itu namanya Afra binti Abid bin Tha'labah. Oleh karena itulah maka Bai'ah Aqabah pertama, karena bukan hanya laki-laki yang menghadap Rasulullah menyatakan diri masuk Islam, ada di antaranya adalah peserta wanita disebut dengan Bai'atun Nisa. Kemudian disusul rombongan yang lebih banyak yang disebut Bai'ah Aqabah kedua. Nah, di saat itulah kemudian turunnya ayat ini juga menambah semangat para sahabat. Akhirnya banyak di antara sahabat yang minta izin Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Ya, Rasulullah mengizinkan. Salah satu sahabat yang tidak diizinkan hijrah bersama para sahabat lain adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika sahabat-sahabat Nabi semakin hari banyak yang hijrah ke Madinah, ini membuat gusar orang-orang kafir Mekah, orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai Rasulullah bisa keluar dari Mekah begitu saja sebelum bisa memperdayai Rasulullah. Akhirnya tokoh-tokoh orang kafir Quraisy dari semua kabilah perwakilannya diundang oleh Abi Jahal, kumpul di suatu tempat namanya Thaqifah Bani Sa'idah. Oh, bukan, kalau Thaqifah Bani Sa'idah di Madinah, namanya Darun Nadwah, ya. Nah, mereka berkumpul merencanakan sebuah siasat yang akan dilakukan kepada Rasulullah SAW. Endilala, saat rapat belum dimulai, tiba-tiba datang orang tua berwajah tampan, sangat penampilannya berwibawa. Jubahnya putih, suaranya sangat santun. Kemudian datangnya orang tidak dikenal ini membuat penasaran orang-orang kafir Quraisy. Lantas bertanya, "Manis syekh wa min aina?" Dia menjawab, "Ana minan Najdi." Siapa orang tua? Dan dari mana Anda? Saya adalah orang tua dari Najd. Ya. Saya mendengar
bahwa kalian punya janji terhadap Muhammad. Oleh karena itu saya datang ingin mendengar apa yang kalian lakukan dan bagaimana pendapat kalian semua. Nah, saat itulah Bapak Ibu yang kami hormati, perbincangan dimulai dan masing-masing ketua suku atau kabilah ini kemudian mengajukan pendapatnya. Salah satu namanya Abul Aswadi. Dia mengatakan, menurut saya sebaiknya Muhammad ini kita usir saja. Setelah itu entah kita nggak usah urusan dengan Muhammad. Dia kemana berada, kemana dia pergi terserah dia. Yang penting Muhammad sudah keluar dari Mekah dan kita memperbarui peradaban kita, peradaban nenek moyang yang sudah diporak-porandakan oleh Muhammad ini. Kemudian orang tua ini menjawab, ini bukan pendapat yang bagus. Muhammad bukan orang biasa. Ucapannya bisa memperdaya setiap orang. Oleh karena itu, Muhammad bisa saja pergi ke suatu perkampungan yang ada di Mekah dan kemudian bisa menghipnotis setiap orang yang diajak bicara sehingga dia menjadi pengikut Muhammad dan akan merencanakan sesuatu kepada kita. Nah, akhirnya ada yang berpendapat namanya siapa lupa saya, tokohnya orang kafir Quraisy. Dia mengatakan sebaiknya Muhammad diikat di dalam satu rumah. Nggak usah dikasih makan minum, kita tutup rapat, lama-lama dia akan mati dengan sendirinya. Orang tua ini menjawab, ini juga bukan pendapat yang bagus. Muhammad ini orang kuat, orang luar biasa. Dia pasti bisa meloloskan diri dan akan pergi ke sahabat-sahabatnya. Ketika sahabat Muhammad marah, akan membuat perhitungan kepada kita semua. Dan itu juga bisa menyulitkan kita. Nah, sampai akhirnya terakhir kepada Abu Jahal. Abu Jahal kemudian berpendapat, saya punya pikiran yang tidak terbayangkan di dalam pikiran kalian semua. Menurut saya, masing-masing kabilah di dalam suku Quraisy ini kita ambil satu pemuda yang perkasa. Kemudian masing-masing pemuda itu kita persenjatai dengan pedang. Kemudian mereka kita utus, kita perintahkan untuk mengepung rumah Muhammad. Begitu Muhammad keluar, langsung dipukul dan dibunuh. Nah, orang tua ini kemudian mengatakan, ini baru pendapat yang bagus. Jika Muhammad telah mati, maka darahnya akan menyebar ke seluruh kabilah di suku Quraisy ini, sehingga Bani Abdi Manaf, Bani Hashim tidak akan bisa menuntut karena semua orang telah terlibat di dalam pembunuhan Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu panjenengan tahu siapa orang tua tadi? Orang tua yang datang, yang tidak dikenal, dengan suara yang bagus dan santun, pendapatnya, omongannya sangat berwibawa. Ini adalah iblis yang turun langsung ikut bersekongkol dengan Abu Jahal, kafirnya orang kafir, tokohnya orang kafir yang sangat membenci Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, hijrah adalah bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa yang luar biasa. Kalau hanya peristiwa biasa, kenapa iblis turun langsung? Kalau hanya peristiwa biasa, cukup wakil-wakil setan gendruwo liyane kan ngoten nggih. Ini sampai dia turun bergabung dengan namanya Abu Jahal. Oleh karena itulah ini digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu surat Al-An'am ayat 112.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinil insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan begitulah kami jadikan setiap nabi seorang musuh yang terdiri dari syayatinal insi, setan yang berbentuk manusia, wal jinni, dan setan yang berbentuk jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Satu di antara mereka saling membisikkan ucapan-ucapan yang indah di dalam rangka untuk memperdaya manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, saat itu Allah pun juga punya skenario. Jadi ada sebuah skenario besar, rekayasa besar yang dibuat oleh manusia yang bersekongkol dengan iblis langsung, dan Allah pun juga punya rekayasa, punya skenario. Saat itulah kemudian malaikat Jibril datang memberitahu kepada Rasulullah, malam itu nanti Rasulullah jangan sampai tidur di rumahnya. Nah, waktu itu rapatnya di pagi hari waktu duha, siang hari malaikat Jibril turun, akhirnya Rasulullah langsung datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kagetnya luar biasa, Rasulullah tidak pernah datang di siang hari habis zuhur. Rasulullah itu kalau datang ke rumah Abu Bakar, kalau tidak pagi, sore atau malam hari, kok tiba-tiba di waktu istirahat Rasulullah datang, ini berarti ada sesuatu yang sangat penting. Begitu Abu Bakar menjumpai Rasulullah, langsung Rasulullah bilang, ukhruj man indak, keluarkan orang-orang yang ada di dalam rumahmu. Saya ingin ngomong empat mata, karena ini adalah misi rahasia. Ya Rasulullah, katanya, di rumahku tiada ada siapapun, hanya ada dua putriku, yaitu Asma dan Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah. Oh baiklah kalau begitu. Dan kemudian diberitahu kalau ini adalah suatu perintah, kita harus berangkat ke Madinah sekarang. Ya. Nah waktu itu Bapak Ibu, Abu Bakar diberitahu kalau mau diajak ke Madinah menemani, nangis. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat ayahku nangis bahagia kecuali hari ini, yaitu ketika diajak untuk menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Padahal ini bukan misi lungo yang membahagiakan, taruhannya adalah nyawa. Nah saat itulah Bapak Ibu yang kami hormati, Sayyidina Abu Bakar kemudian bilang, ya Rasulullah, kebetulan aku telah menyiapkan 2 unta. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar dilarang mengikuti sahabat-sahabat lain hijrah ke Madinah, itu firasatnya Sayyidina Abu Bakar, jangan-jangan suatu saat nanti aku diajak untuk menemani Rasulullah. Ternyata betul feelingnya Bapak Ibu. Jadi waktu itu Sayyidina Abu Bakar telah menyiapkan unta yang bagus, dikasih makan yang bagus dalam rangka untuk mempersiapkan perjalanan jauh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat itulah kemudian Rasulullah juga punya rencana, tidak langsung berangkat ke Madinah, tapi mampir dulu ke Gua Thur. Selama 3 hari di sana, yang menyiapkan makannya adalah Asma binti Abu Bakar. Nah kebetulan skenario berikutnya adalah ada seorang budakna yang bernama Amir bin Fuhairah, nanti ditugasi untuk menghilangkan jejak dengan menggembala kambing di sekitar Gua Hira. Ya. Dan saat itulah kemudian pas datang malam hari, Rasulullah bilang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk bermalam dan tidur di tempat tidurnya Rasulullah dengan memakai selimutnya Rasulullah.
Sayyidina Ali yang waktu itu masih muda, belia. Kemudian dibilang Rasulullah, walaupun orang kafir telah mengepung kita nanti, kamu tidak akan diapa-apakan, kamu akan selamat. Nah, akhirnya Sayyidina Ali tidur di sana, dan ketika itu malam telah tiba, orang kafir sudah mengepung rumah Rasulullah. Nah, saat itu secara lahir gak mungkin Rasulullah bisa meloloskan diri, Bapak Ibu. Di dalam sejarah disebutkan Rasulullah membaca surat Yasin. Nah, begitu sampai di kalimat waja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan, kata Allah, di depan mereka ada pagar, ada tabir yang menutupnya, ada dinding pembatas yang menghalanginya, dan di belakangnya juga fa'aghshaynahum, dan kami butakan mereka, kami tutup mereka sehingga wahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Nah, saat itulah kemudian Rasulullah mengambil debu yang disaurkan di kepala orang-orang kafir, dan orang kafir tiba-tiba tertidur lelap, dan Rasulullah kemudian keluar dalam keadaan selamat, langsung mengajak Abu Bakar tidak langsung berangkat ke Madinah, tapi menginap di Gua Thur. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, arahnya Gua Thur itu adalah sebelah selatan Mekah, sementara Madinah itu adalah arah ke sebelah utara. Ini adalah sebuah siasat Rasulullah. Mengapa tidak langsung berangkat? Kalau berangkat pasti akan dikejar dan pasti akan ketahuan, apalagi di padang pasir ada jejaknya yang sangat gampang. Oleh karena itulah Rasulullah tidak langsung berangkat ke sana, sehingga ketika semua orang kafir mencari dan tidak tahu arahnya, maka setidaknya Mekah akan menjadi tenang dan Rasulullah minimal masih bisa santai selama 3 hari di Gua Thur. Nah, ketika itu untuk menghilangkan jejak perjalanan Rasulullah ini, Amir bin Fuhairah kemudian diperintahkan untuk mengembala kambing di sekitar Gua Thur. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ketika melanjutkan perjalanan selanjutnya, Abu Bakar menyewa salah seorang yang bernama Abdullah bin Uraikid untuk menuntun kuda Rasulullah. Karena Abdullah bin Uraikid ini salah seorang sahabat yang walaupun belum Islam, termasuk orang kafir, tapi beliau tidak peduli dengan kekafiran, kemusyrikan, dengan keislamannya, itu nggak peduli. Sing penting oleh bayaran kan, ngoten-ngoten. Nah, sehingga dipastikan aman. Dan dialah yang di dalam sejarah disebutkan salah seorang yang tahu jalan tikus, istilahnya jalan pintas untuk menuju ke Madinah. Jadi Rasulullah perjalanan ke sana tidak melewati jalan umum sampai akhirnya selamat di Madinah. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika itulah kemudian sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat sampai di Madinah. Begitu di Madinah disambut dengan gegap gempita oleh orang-orang Islam yang dikenal dengan sahabat Ansor dengan bacaan apa? Sholawat. Nah, saat itulah kumpul di Thaqifah Bani Sa'idah, atau tadi malam Romo Yai Husain menyebut namanya Bi'ru Tuflah karena di situ ada sumurnya. Nah, sumur ini Bapak Ibu yang kami hormati, tempat para sahabat, tempat Rasulullah yang pertama kali minum air di Madinah. Dilalah karena tahu Rasulullah dan para sahabat minum di air itu oleh orang Yahudi dikasih racun. Nah, saat itulah kemudian Rasulullah dibisiki oleh malaikat, akhirnya Bi'ru Tuflah itu didoni oleh Rasulullah. Akhirnya airnya menjadi tawar dan bisa minum kembali. Makanya disebut Bi'ru Tuflah. Dan kemudian para sahabat semuanya kepingin rumahnya disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata
Rasulullah tidak ingin mengecewakan salah satu sahabatnya. Kemudian Rasulullah bilang kepada para sahabat, saya akan melepas untaku. Di mana untaku berhenti, disitulah saya akan singgah dan bermalam di dalamnya. Dilalah karena unta dilepas, kan gak kena dikandani Pak, ngelunyur sakarepe dhewe, akhirnya mandek ndeprok di rumah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, di saat kumpul di sana itulah kemudian Rasulullah menyampaikan satu pesan. Yang pertama kali disampaikan Rasulullah adalah afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, hendaklah kalian orang yang suka memberi makan. Wasilul arham, hendaklah kalian suka menyambung tali silaturahim. Yang keempat, wasallu fil laili wan nasu niyamun, hendaklah kalian termasuk orang yang suka bangun malam untuk qiyamul lail, memperbanyak sholat apa? Tahajud. Sementara manusia yang lain dalam keadaan terlap tidur, ya. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan dijamin masuk surga dengan selamat. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kalau Romo Yahya Husain menambahi sebuah peristiwa di mana yang hadir dan datang saat itu bukan hanya umat Islam, tapi ada tokohnya orang Yahudi yang datang. Tokohnya orang Yahudi ini bermaksud kepingin mempermalukan Rasulullah di hadapan umat Islam. Apa yang dilakukannya? Wong Yahudi niki sudah merencanakan kurma isinya itu direbus sehari semalam, Pak. Dengan maksud Rasulullah yang suruh menanam. Nek pancene Nabi dan Rasul Allah pasti punya mukjizat, kan ngoten. Tapi keyakinan orang Yahudi gak mungkin bisa tumbuh wong sudah digodok sehari semalam. Nah, jarine Rasulullah, baiklah, aku sanggup, aku yang menanam. Tapi kita harus koalisi. Maksudnya itu seperti ya Rasul. Awakmu sing nyirami. Ngoten. Akhirnya disepakati 3 kurma niki Rasulullah yang menanam, orang Yahudi yang menyiram, Pak. Begitu disiram, dilalah tumbuh. Hari kedua disiram langsung besar, hari ketiga langsung berbuah. Yang mengherankan, ketika buah kurma yang ditandur Rasulullah, kurma umumnya kan kuning, nek mateng niku, utawa merah. Lho iki kok kurma kok warnanya hitam dan bulat. Akhirnya ditangkokno karangan Rasul, ya Muhammad, ini buahnya kok berbeda dengan yang lain, rasanya juga manis dan warnanya hitam, tur kemudian bentuknya bulat. Jadi Kanjeng Nabi, ya iki kurma godokan, jadi lah tiba konangan. Inilah namanya mukjizat Kanjeng Nabi. Oleh karena itulah, karena ini kurma yang nandur Rasulullah, maka disebut kurma ajwa. Jauf, artinya jauf itu apa? Lambung. Sesuatu yang rahasia, yang dalam. Jadi sementara adalah godokan kurma, bibitnya itu digodok, tidak ada orang yang tahu, maka disebut kurma ajwa atau ajwaf, ya. Jadi itu adalah suatu yang jeru di dalam yang tidak ada orang tahu kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu harganya sangat mahal, 1 kilo ada yang 100 real, ada yang 200 real. Lah karena mahal, ketika jamaah haji, jamaah umroh satu rombongan ikut saya ajak ke kebun kurma. Kemudian itu kan memilih ya ono kurma, ono coklat, macam-macam belanja di situ. Aku meneng ngomong nanggone pemiliknya. Semua ini adalah jamaah saya. Kalau saya tidak ajak ke sini, kalian tidak akan dapat uang. Karena itu hadiah lana aku. Ngondi hadiahin nang aku. Akhirnya saya disuruh milih, silahkan milih. Enggak, aku milih kurma ajwae. Soalnya gak tuku. 1 real lah. Akhirnya oleh hadiah gratis aku.
Kalau saya tidak dikasih, besok kalau umroh nggak tak ajak ke sini lagi. Wah, akhirnya yo jaluk tambah mana? Coklat aku ngono. Akhirnya tuku coklat, kok wae nggawa aku yang metu nggawa tapi gratisan. Itu pinternya wong pembimbing. Tapi ini gak pengalaman ngono kau. Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, hijrah ini adalah peristiwa besar. Sehingga setiap peristiwa besar pasti melibatkan iblis yang turun langsung. Kalau hanya peristiwa biasa, tidak mungkin iblis datang untuk ikut langsung memimpin siasat itu. Oleh karena itu, di dalam setiap peristiwa besar pasti melibatkan para tokohnya. Karena itu, kalau sekarang muncul perhara di polisi kasusnya Ferdi Sambo, andai kata presiden gak ngomong, usut tuntas, harus sampai terang benderang, jangan ditutup-tutupi. Wah, kira-kira ya gak ya. Sampai Pak, tapi hebatnya kan Pak Mahfud MD yang ngerti. Subhanallah, ada sebuah rekayasa manusia, tapi kemudian tidak mengalahkan rekayasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, kalau kita melibatkan Allah, pasti Allah akan ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, rekayasa manusia pasti kalah dengan rekayasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau di YouTube kami lihat semua kan, termasuk KM 50, 6 pengawal Habib Rizik yang ditembak mati. Kasusnya itu kan sama, ya, CCTV hilang, tembak menembak, dilalah diulangi. Yo kok pas yang terulang bukan orang Islam. Andaikan orang Islam mungkin kita demo, kita itu mungkin membela atau menuntut, tapi dilalah kok podo Kristen nih. Kita menengah kan ngoten nggih. Masuk kenek kabeh akhirnya, Pak. Nah, itu kan kita melihat orang dizalimi, ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, ngapunten ini sebentar lagi 1 menit lagi Isya. Saya izin nggih, enggak ikut sholat Isya di sini karena badhe ngaos malih nggih. Jadi cukup sekian sementara enggak ada tanya jawab. Yang jelas kalau kula jenengan ingin menjadi orang baik, itu berarti hakikatnya hijrah dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Pasti iblis tidak terima. Oleh karena itu, muga-muga kula jenengan tetap istiqomah. Kalau istiqomah, malaikat yang akan menyertai kehidupan kita dan akan menolong kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini disertai hidayah dan ridhonya Allah dan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.